Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresmi Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tablet Everence Fit C dan tablet gempa langsung. Yang pertama ada pembuatan tablet Everence Vitamin C. Serbuk Everence adalah serbuk yang mengandung unsur obat dalam campuran yang kering. Biasanya terdiri dari natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartrat. Yang jika ditambahkan dengan air, maka asam dan basanya bereaksi membebaskan karbon dioksida sehingga menghasilkan gelembung gas yang menimbulkan efek menyegarkan di sediaan serbuk Everence. Pembuatan sediaan Everence biasanya dibuat dalam bentuk granul atau partikel kasar, sehingga dalam pembuatan serbuk Everence daun binahong dibuat granul agar tidak cepat lembek. Kandungan serbuk Everence merupakan campuran asam atau asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dalam lingkungan berair akan bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida yang berasal dari penguraian basa bikarbonat akibat penetralan oleh asam. Reaksinya cukup cepat dan biasanya selesai dalam waktu 1 menit atau kurang. Tablet Everence harus disimpan dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahap lembab, sedangkan pada etiket tertera tidak langsung ditelan. Vitamin C atau asam ascorbat adalah senyawa kimia yang larut dalam air. Bridge menjelaskan vitamin C adalah nutrisi penting bagi manusia dan hewan. Vitamin yang memiliki aktivitas vitamin C adalah asam ascorbat dan garamnya. Terdapat asam dehidroascorbat, baru beberapa bentuk molekul yang teroksidasi. Vitamin C keduanya secara alami terdapat dalam tubuh ketika salah satu dari asam ini bertemu dalam sel karena perubahan bentuk yang disebabkan oleh pH. Untuk kelarutannya mudah larut dalam 3 bagian air, larut dalam 40 bagian alkohol, dan tidak larut dalam klorofompe, dalam ether, dan dalam benzenape. Untuk alat dan bahan, untuk alatnya ada mortir dan stamper, timbangan, sudip, oven, ayakan nomor 18 dan 16, loyang aluminium, gelas perkamen, beker gelas, dan sendok tanduk. Untuk bahan sendiri ada vitamin C, bikarbonat, aspartam, PVP, PEG 6000, laktosa, asam tartrat, aquades. Untuk prosedur, pertama penimbangan bahan, yang kedua memanaskan mortir dan stamper menggunakan air panas, yang ketiga adalah pembuatan mucilago PVP dengan melarutkan air hangat, bisa juga dengan air biasa. Yang keempat, memasukkan vitamin C, aspartam, laktosa, PVP, dan N-karbonat hingga homogen. Yang kelima, memasukkan asam sitrat, PEG 6000, dan asam tartrat hingga homogen. Yang keenam, memasukkan campuran mortir 2 ke dalam mortir 1 dan hingga homogen. Yang ketujuh, sisihkan dan diayak menggunakan ayakan mesh nomor 18. Yang kedelapan, setelah diayak, serbuk dimasukkan ke dalam wadah atau kertas, kemudian masukkan ke dalam oven. Yang kesembilan, diuji menggunakan alat suhu lembab. 10. Diayak kembali menggunakan ayakan mesh nomor 16. Yang 11, kemudian uji kecepatan granul. Yang ke-12, uji menggunakan air dengan cara serbuk dimasukkan ke dalam air dan lihat reaksi yang dihasilkan, dan yang dihasilkan adalah berbuih. Yang terakhir, pencetakan tablet menggunakan cetakan manual. Terima kasih. Ya, pembuatan tablet gempa langsung. Metode gempa langsung yaitu pembuatan tablet yang mengempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa melalui perlakuan awal terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan cepat pengerjaannya. Namun hanya dapat digunakan pada kondisi zat aktif yang kecil dosisnya, serta zat aktif tersebut tidak tahan terhadap panas dan lembab. Secara umum, sifat zat aktif yang cocok untuk metode gempa langsung adalah alirannya baik, kompresibilitasnya baik, bentuknya kristal, dan mampu menciptakan
adhesivitas dan kohesivitas dalam masa tablet. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengisi cetak langsung adalah yang pertama ada sifat alir, harga dan keberadaannya, kandungan lembab, kompabilitas dengan zat aktif, ukuran partikel dan distribusinya, disolusi di saluran cerna, BC ruahan, dan kompresibilitas. Untuk alat dan bahan, untuk alat yang pertama, cawan porselen, gelas ukur, hot mixer, mesin kempal tablet, kertas perkamen, tape density tester, densitogram tester, friability tester, flowmeter tester. Bahannya asetosal, SSG, talkum, avisal pH 101. Untuk prosedur, yang pertama menimbang semua bahan, memasukkan bahan-bahan ke dalam hot mixer, kemudian hidupkan alat dan biarkan hingga tercampur merata. Yang keempat, evaluasi sifat-sifat serbuk. Selanjutnya, pengempaan tablet. Yang terakhir, evaluasi sifat fisik serbuk. Untuk evaluasi sifat-sifat serbuk, yang pertama ada uji sifat alir dan sudut diam. Masukkan serbuk ke dalam flowmeter dengan arah memutar, lalu buka bagian bawah sampai serbuk keluar. Kemudian catat waktu yang dibutuhkan dan dihitung sudut diam dari serbuk tersebut. Yang kedua ada uji kompresibilitas dengan cara memasukkan serbuk sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian pasang ke tab densitimeter, catat volume awal dan akhir serbuk dengan melihat garis pada gelas ukur. Terus untuk evaluasi sifat fisik serbuk, yang pertama ada uji kerapuhan. Pertama, bebas debukan tablet yang akan diuji, lalu ditimbang semua tablet untuk bobot awal. Kemudian masukkan 20 tablet yang sudah bebas debu dan ditimbang. Pasang pada viability tester dengan kecepatan 25 rpm. Yang kedua ada uji kekerasan. Pasang tablet ke dalam alat uji kekerasan yaitu hardness tester dan putar sampai tablet pecah. Catat beberapa kilogram yang dibutuhkan tablet untuk pecah. Yang ketiga ada uji waktu hancur. Masukkan tablet ke dalam alat disintegram dan tablet dipasang. Kemudian alat dihidupkan dengan frekuensi 30 siklis per menit dengan waktu hancur tablet tidak kurang dari 15 menit. Yang terakhir ada uji keseragaman bobot. Dilakukan dengan cara menimbang satu persatu tablet sebanyak 20 tablet. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.